Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Fernita dari kelas Ekonomi Syariah Aceh semester 6 dengan nomor NIM 4011901313 akan mempresentasikan tugas materi dari resum pertemuan 9 sampai 11 mata kuliah perekonomian internasional. Baik, yang pertama adalah resum pertemuan 9 dengan judul Konsep Kepemilikan Faktor Produksi dan Teori Hester-Ohlin. Yang pertama adalah pengertian teori Hester-Ohlin atau disebut HO. Teori HO mempunyai dua definisi konsep kelimpahan faktor produksi, yaitu definisi fisik dan definisi harga faktor. Diasumsikan di sini hanya ada dua negara, H dan O. Dua kondisi yaitu komoditi 1 dan komoditi 2, serta dua faktor produksi yaitu modal dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah intensitas faktor dan kelimpahan faktor produksi. Berdasarkan asumsi dua barang berupa X dan Y dan dua faktor produksi yaitu modal atau capital dan tenaga kerja atau labor yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, maka kita dapat menyatakan bahwa barang Y merupakan barang padat modal apabila rasio modal tenaga kerja yang digunakan dalam memproduksi Y lebih besar dibanding rasio yang digunakan dalam memproduksi X. Berikut adalah contoh gambar integritas faktor negara A dan negara B. Yang pertama adalah pada negara A. Berdasarkan gambar tersebut, bahwa di negara A, garis integritas faktor untuk barang Y lebih condong ke sumbu modal atau K dibandingkan garis intensitas faktor untuk barang X. Sebaliknya, garis integritas faktor untuk barang X lebih condong ke sumbu tenaga kerja atau L dibanding garis intensitas faktor untuk barang Y. Dengan demikian, barang Y merupakan barang padat modal dan barang X merupakan barang padat tenaga kerja. Selanjutnya adalah pada negara B. Berdasarkan gambar tersebut, tampak bahwa negara B, garis intensitas faktor untuk barang Y lebih condong ke sumbu modal atau K dibandingkan dengan garis intensitas faktor untuk barang X. Sebaliknya, garis intensitas faktor untuk barang X lebih condong ke sumbu tenaga kerja atau L dibandingkan garis intensitas faktor untuk barang Y. Dengan demikian, barang Y merupakan barang padat modal dan barang X merupakan barang padat tenaga kerja. Faktor produksi pendapatan. Dalam teori HO, ditelaah sebab-sebab munculnya keunggulan komparatif bagi setiap negara dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hubungan dagang terhadap pendapatan. Faktor produksi di kedua negara yang bersangkutan. Menurut HO, perbedaan kelimpahan faktor produksi menjadi penentu keunggulan komparatif bagi masing-masing negara yang selanjutnya akan menjadi landasan berlangsungnya perdagangan. Perdagangan juga dapat berfungsi sebagai pengganti mobilitas faktor produksi internasional. Dalam menyamakan tingkat harga faktor produksi atau pendapatan faktor produksi baik secara relatif atau absolut di antara negara yang terlibat dalam hubungan dagang tersebut. Yang terakhir adalah kelimpahan faktor. Konsep kelimpahan faktor dapat dijelaskan dalam dua cara. Yang pertama, kelimpahan faktor yang berdasarkan pada unit-unit fisik, yakni didasarkan pada keseluruhan faktor produksi modal dan tenaga kerja yang tersedia bagi setiap negara. Kedua, kelimpahan faktor yang didasarkan atas harga-harga relatif faktor produksi modal dan tenaga kerja relatif faktor price, yaitu didasarkan atas harga atau sewa modal dan upah tenaga kerja yang berlaku di masing-masing negara. Berikutnya adalah resum kelompok 3 pada pertemuan ke-10. Skala ekonomis. Skala ekonomis merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Pada teori ini, semakin besar suatu perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Implementasi dari skala ekonomis yakni produksi massal dalam jumlah besar justru mampu menekan biaya produksi per unit. Sederhananya, pembelian bahan baku dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon, sehingga harga bahan baku atau input menjadi lebih murah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna, yakni meliputi pengertian, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna, teori perdagangan internasional, dan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli.
Meskipun jumlahnya sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna antara lain ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli, penjual sebagai penentu harga, penjual lain sulit untuk masuk ke dalam pasar, dan tidak ada barang pengganti. Teori-teori perdagangan internasional yang akan dibahas adalah teori reciprocal demand, teori merkantilisme, teori Hexer-Ohlin atau teori HO, teori permintaan dan penawaran, dan yang terakhir adalah teori Van for surplus. Kelebihan dan kekurangan persaingan pasar tidak sempurna. Kelebihannya antara lain, produk yang dijual berkualitas tinggi, keuntungan yang diperoleh lebih besar, bebas biaya produksi, dan mendorong inovasi produk yang lebih unggul. Sedangkan kekurangan pasar persaingan tidak sempurna adalah permainan harga yang didominasi oleh pihak tertentu, adanya diskriminasi harga, eksploitasi konsumen, dan terjadi ketidakseimbangan pasar. Cara untuk mengatasi pasar persaingan tidak sempurna adalah dengan strategi pemimpin pasar atau market leader, strategi penantang pasar atau market challenger, strategi pengikut pasar atau market follower, dan yang terakhir adalah strategi relung pasar atau market nicher. Resume materi yang selanjutnya adalah resume materi dari kelompok 4 yang berjudul Pertumbuhan Faktor Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Pada slide pertama yakni pertumbuhan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan sumber daya fisik, serta sumber daya informasi. Faktor produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi penggunaan input. Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya atau factors of production, yaitu sumber daya yang digunakan oleh perusahaan di suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai faktor-faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, modal atau capital, sumber daya alam, dan pengusaha atau kewirausahaan. Tenaga kerja berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Sedangkan berdasarkan kemampuan dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih. Faktor produksi sumber daya alam. Menurut Griffin adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang ada di bumi, seperti tanah, tumbuhan, dan hewan, udara, sinar matahari dan hujan, serta bahan tambang, dan lain-lain. Faktor modal. Modal adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut yang dapat digolongkan menjadi berdasarkan sumbernya adalah modal sendiri dan modal asing. Sedangkan berdasarkan bentuknya, yakni modal konkret dan modal abstrak. Berdasarkan pemiliknya, yakni modal individu dan modal masyarakat. Dan yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Yang terakhir adalah faktor pengusaha atau kewirausahaan. Faktor usaha atau kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan atau mengatur dan mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Agar produksi dapat berjalan lancar, seorang pengusaha hendaknya memiliki keahlian, yakni keahlian manajerial, teknologi, dan keahlian organisasi. Sekian resume materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.